Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Kami sungguh membutuhkan tuntunan akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu, kami akan salah langkah, salah arah di dalam hidup ini. Tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu, kami tidak akan mungkin bisa menjadi saksi Kristus seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kalender gerejawi, gereja kita saudara, selama bulan Mei ini saudara, kita peringati sebagai bulan misi. Nah berarti saudara, semua tema-tema khotbah kita selama bulan Mei, baik di dalam kebaktian umum maupun juga di dalam temu doa, itu semua mengarah kepada topik-topik yang berkaitan dengan misi. Nah namun saudara, saya harus mengakui dan mengatakan dengan jujur, ada banyak orang Kristen sebenarnya belum memahami dengan tepat, dengan utuh, dengan benar, apa yang dimaksudkan misi oleh Alkitab itu sendiri. Ada sebagian orang Kristen saudara yang menganggap misi itu apa sih artinya? Misi artinya saya memberitakan Injil. Jadi misi dipersempit hanya berkaitan dengan memberitakan Injil, menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Betul saudara, penginjilan atau memberitakan kabar baik itu adalah bagian dari misi. Tetapi kita harus mengingat saudara, bahwa misi dan memberitakan Injil itu adalah dua hal yang berbeda walaupun erat kaitannya satu dengan yang lain. Penginjilan atau memberitakan Injil saudara itu hanyalah salah satu unsur atau salah satu aspek dari misi. Misi di dalam Alkitab jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari hanya sekedar memberitakan Injil. Nah lalu saudara, mungkin ada kesalahpahaman yang sering kali juga dipahami oleh sebagian orang-orang Kristen. Mereka menganggap apa itu misi? Misi itu adalah apa yang gereja lakukan. Segala sesuatu yang gereja lakukan untuk menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, itulah yang dianggap sebagai misi. Betul nggak saudara pendapat itu? Tidak salah saudara. Tetapi pendapat itu tidak utuh dan tidak lengkap seperti yang Alkitab ajarkan tentang apa itu misi. Ketika kita saudara berbicara tentang misi, maka pertama-tama misi itu bukan merujuk kepada apa yang gereja lakukan. Misi itu bermula dari hati Allah sendiri.
Sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjalankan misinya, demikian juga setelah Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Kemudian Yesus mengutus orang percaya, mengutus gerejanya untuk melanjutkan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, saya ingin mengatakan secara sederhana saudara, misi itu sebenarnya adalah apa yang Yesus Kristus telah lakukan dan yang sekarang dilakukan oleh gereja. Misi gereja adalah merupakan misi Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca saudara di dalam ayat yang ke-35 di dalam bagian ini. Apa sebenarnya misi Yesus di tengah-tengah dunia ini? Apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini? Maka menarik sekali saudara, Injil Matius dan Injil-Injil lain saudara meringkas ada 3 hal utama, 3 hal esensial yang Yesus Kristus lakukan di tengah-tengah pelayanannya di dalam dunia ini. Ya, perhatikan saudara, ada 3 kata kerja di dalam ayat yang ke-35 itu. Yaitu Yesus pertama-tama adalah mengajarkan firman Allah kepada umat Israel di rumah-rumah ibadat mereka. Lalu yang kedua saudara dikatakan di dalam bagian ini, Yesus juga memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah saudara, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, atau saudara kalau saya ungkapkan di dalam bahasa yang lebih luas adalah pelayanan Yesus bukan hanya berkaitan dengan pengajaran firman, dengan pemberitaan Injil, tapi juga pelayanan Yesus adalah berkaitan dengan melayani orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah yang disebut dengan pelayanan di dalam kasih. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang misi, misi jangan dipersempit hanya berkaitan dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil hanya salah satu unsur, salah satu aspek dari misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, misi gereja yang utuh, misi gereja yang holistik adalah menyangkut 3 hal ini. Mengajar umat Allah dengan firman. Dan yang kedua adalah memberitakan Injil. Dan yang ketiga adalah melayani di dalam kasih. Dan saudara, kita harus menyadari bahwa ketiga aspek daripada misi ini diberikan, diperintahkan oleh Tuhan kepada gerejanya. Saudara-saudara, kita harus memahami saudara, di dalam Alkitab, gereja itu bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama adalah gereja secara institusi atau secara organisasi. Ya, kalau kita bicara saudara tentang gereja secara institusi dan secara organisasi, denominasi gereja itu sangat banyak. GBI, GKI, Gereja Kristen Kalam Kudus, GRII, GKA, saudara, itu adalah gereja-gereja di dalam arti secara organisasi dan institusi. Gereja secara organisasi dan institusi diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan ketiga aspek misi ini. Tetapi saudara, perintah ini bukan hanya diberikan kepada gereja secara institusi atau secara organisasi. Kategori gereja yang kedua adalah gereja juga merujuk kepada organisme. Yang pertama, gereja merujuk kepada organisasi, institusi, dan yang kedua adalah gereja itu merujuk kepada organisme. Yaitu maksudnya apa? Engkau dan saya, kita semua yang hadir di dalam ibadah ini, yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, yang telah di dalam bacaan penuntun ayat ibadah tadi, dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib, yang telah mengalami kuasa penebusan dari Kristus, kitalah yang disebut dengan gereja yang sesungguhnya, gereja di dalam arti organisme. Jadi engkau dan saya pun juga dipanggil untuk menjalankan 3 aspek daripada misi ini.
Saudara-saudara, saya akan bahas satu demi satu, saudara, berkaitan dengan hal ini. Tugas untuk mengajarkan firman Allah itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas rohaniwan, tetapi tugas dari kita semua, saudara. Kalau saudara misalnya membaca Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-9, saudara, di situ diberikan perintah kepada seluruh orang tua Israel untuk mengajarkan firman kepada anak-anak mereka. Mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan itu diperintahkan untuk diajarkan berulang-ulang di dalam setiap keadaan dan di dalam setiap kesempatan. Jadi saudara, sebagai orang tua, kita juga memiliki tugas itu, saudara. Kita tidak mungkin, saudara, mengharapkan anak kita mengasihi Tuhan. Kalau anak kita, saudara, tidak melihat diri kita sebagai orang tua, kita adalah orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Kita tidak mungkin, saudara, berharap kita punya anak yang menganggap kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang esensial. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan, tidak menunjukkan di dalam hidup kita sehari-hari bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman landasan di dalam kita mengambil keputusan-keputusan keluarga, termasuk juga di dalam kita menyikapi berbagai masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Anak kita, saudara, tidak mungkin menganggap ibadah minggu itu sebagai ibadah yang penting. Tidak mungkin anak kita menjadi anak yang menghormati hari Sabat, hari yang dikhususkan bagi Allah. Jikalau kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan, mengantarkan, mengajak, mendorong, memotivasi anak-anak kita juga untuk beribadah di hari Minggu. Saudara-saudara, tetapi saudara harus mengingat juga bahwa mengajarkan firman Tuhan ini juga, saudara, bukan hanya tugas dari orang tua. Siapapun kita, baik kita yang sudah menikah maupun juga yang belum menikah. Engkau dan saya diperintahkan juga untuk melakukan aspek pertama daripada misi Kristus ini, yaitu mengajarkan firman. Di dalam arti apa, saudara? Yaitu kita membawa orang lain. Entah itu saudara kita, entah itu rekan kerja kita, entah itu sahabat kita, entah itu rekan bisnis kita, orang-orang yang di sekeliling kita, saudara. Kita itu dipanggil untuk membawa mereka untuk melakukan firman, menghidupi firman di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya, saudara, yang menjadi kerinduan saya, saudara. Selain kita mengajarkan firman kepada anak-anak kita, saudara-saudara yang dikarunia anak oleh Tuhan, kita ini juga dipanggil. Bagaimana ya melalui diri saya itu bisa memberitakan firman melalui perkataan dan perbuatan saya. Saudara-saudara mungkin tidak diberikan otoritas seperti saya, seperti pendeta, seperti penginjil untuk berkhotbah melalui mimbar ini. Memberitakan firman itu, saudara, bukan berarti saudara mengkhotbahi teman saudara, mengkhotbahi rekan bisnis saudara, seperti saya berkhotbah kepada saudara. Bukan itu, saudara. Tugas berkhotbah ini adalah sesuatu yang unik memang, oleh karena kami memang mendapatkan panggilan khusus dan pendidikan formal di sekolah teologi berkaitan dengan masalah khotbah. Tetapi, saudara, memberitakan firman itu adalah tugas kita semua orang percaya tanpa terkecuali. Kita dipanggil untuk memperkatakan firman, membawa orang lain untuk menghidupi dan menghormati firman. Itulah sebabnya, saudara, saya rindu ke depan, saudara, yang menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil di gereja, itu bukan hanya rohaniwan dan hamba Tuhan. Itu yang benar, saudara. Kalau yang menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil itu semua dibebankan kepada rohaniwan dan hamba Tuhan, tidak mungkin bisa mengcover dan menghandle semuanya. Saudara perhatikan, semua gereja-gereja yang berbasis kepada kelompok sel adalah gereja yang melatih orang awam juga untuk mengajar dan memperkatakan firman kepada orang lain. Walaupun mereka, saudara, tidak mendapatkan pendidikan formal secara khusus. Yang kedua, saudara,
aspek kedua daripada misi adalah memberitakan Injil. Nah, saya setuju saudara dengan pandangan dari almarhum pendeta Dr. John Stott dari gereja Anglican Inggris, saudara, yang berkata seperti ini. Berita Injil itu bukan hanya dibutuhkan, diperlukan oleh orang-orang non-Kristen, Hindu, Buddha, Islam yang belum percaya kepada Kristus yang berada di luar gereja. Bukan hanya mereka yang membutuhkan berita Injil. Tetapi berita Injil juga dibutuhkan oleh orang-orang Kristen yang jubahnya Kristen. Tetapi sebenarnya Kristus belum berada di dalam hati mereka. Atau dengan kata lain saudara, orang-orang ini KTP-nya Kristen, mungkin terlibat di dalam aktivitas gereja bahkan, tetapi sebenarnya orang-orang ini hanya tahu tentang Kristus. Ya, siapa Kristus? Dia bisa jelaskan. Yesus itu lahir di mana? Yesus itu dibesarkan di mana? Siapa orang tua Yesus? Mungkin dia bisa jelaskan. Dia tahu fakta-fakta tentang Yesus. Tapi orang ini sebenarnya saudara belum punya relasi pribadi dengan Kristus. No personal relationship with Jesus Christ. Maka orang seperti ini juga saudara membutuhkan Injil. Jadi berita Injil, berita keselamatan di dalam Kristus itu dengan kata lain bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang non-Kristen yang belum percaya di dalam Kristus, tetapi juga dibutuhkan oleh orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka belum mengalami karya kelahiran baru dari Roh Kudus. Namanya sih Kristen, tetapi cara berpikirnya, nilai-nilai hidup yang dipegang, orientasi hidupnya, tidak ada bedanya saudara dengan orang yang bukan Kristen. Cuma yang membedakan KTP-nya aja Kristen. Kalung salibnya kalung Kristen. Anting-antingnya Kristen. Saya tidak anti saudara pakai kalung salib atau anting-anting Kristen. Bukan itu poinnya. Tapi pertanyaannya adalah Kristus itu apa bukan hanya ditampilkan lewat hal-hal lahiriah atau atribut-atribut fisik yang melekat pada diri kita. Tapi apakah betul Kristus itu yang memerintah, yang menguasai, yang mengendalikan ambisi dan arah hidup kita? Lalu yang ketiga saudara, aspek daripada misi itu adalah melayani di dalam kasih. Seperti yang Yesus lakukan saudara, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan orang yang lapar. Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang letih lesu. Yang hidupnya kacau balau, yang putus asa, yang tidak tahu mau kemana hidup ini mau dibawa. Saudara-saudara, engkau dan saya, baik gereja secara institusi maupun gereja secara organisme, engkau dan saya juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mungkin saudara, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang di dalam kemiskinannya dia tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya untuk dapat pendidikan selayak kita. Ada orang-orang tertentu di sekeliling kita, saudara, yang mengalami kesepian, lonely di tengah-tengah keramaian orang banyak. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita, saudara, yang mengalami sakit baik secara tubuh maupun juga secara psikis, yang membutuhkan dukungan, doa, uluran tangan kita. Engkau dan saya dipanggil untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat saudara segitiga misi tadi, sebuah segitiga hanya bisa dikatakan sebagai segitiga kalau dia memiliki ketiga sisi ini. Kalau salah satu dari sisi ini hilang, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah segitiga, saudara. Demikian juga halnya berkaitan dengan misi. Kalau misalnya ada gereja yang hanya berfokus kepada memberitakan Injil, tetapi mengabaikan dua aspek lainnya, yaitu mengajarkan firman dan melayani di dalam kasih, maka gereja itu telah tidak setia dengan misi Kristus yang sesungguhnya. Sebaliknya saudara, kalau ada gereja yang fokusnya saudara hanya mengajarkan umat tentang firman Allah, hanya melakukan pelayanan di dalam kasih, melakukan pelayanan sosial dan seterusnya saudara, tetapi mengabaikan pemberitaan Injil, maka gereja itu pun juga adalah gereja yang timpang karena tidak setia dengan keutuhan
misi yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat saudara segitiga misi tadi, maka bisa kita mengambil kesimpulan bahwa misi yang Yesus Kristus ajarkan, yang Alkitab ajarkan, itu bukan sekedar berbicara tentang keselamatan jiwa. Oh, yang penting dia mati masuk surga, yang penting dia beroleh jaminan keselamatan. Bukan hanya itu, saudara. Misi juga adalah berkaitan dengan keselamatan, pemulihan, dan kesejahteraan tubuh secara fisik. Yesus bukan hanya peduli dengan jiwa dan roh manusia, tetapi Yesus juga peduli dengan tubuh fisik kita. Oleh karena apa, saudara? Kita jangan pernah lupa bahwa manusia itu diciptakan di dalam keutuhan. Kita adalah makhluk jasmania dan juga makhluk rohania. Kita adalah makhluk yang punya jiwa dan roh, tetapi kita juga adalah manusia yang punya tubuh fisik. Kedua hal ini, saudara, yang menjadi concern Yesus. Itulah sebabnya, saudara, gereja tidak boleh berdiam diri, atau kita tidak boleh berdiam diri. Oh ya, nggak apa-apa deh, yang penting dia diinjili, yang penting dia mati masuk surga, nggak peduli dia sekolah apa nggak peduli dia makannya cukup apa nggak peduli tubuhnya sehat apa enggak. Kita mah nggak peduli, yang penting dia mati masuk surga. Nggak bisa, saudara. Karena apa yang Yesus lakukan tidak seperti itu. Yesus melakukan pelayanan misi yang holistik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang ke-36, di dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus diceritakan di dalam bagian ini seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa Yesus berbelas kasihan kepada mereka? Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara-saudara, ungkapan orang-orang ini lelah, terlantar, dan tidak bergembala, saudara, di dalam konteksnya itu memiliki makna seperti ini. Bahwa orang-orang banyak yang hadir bersama-sama dengan Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang kacau balau hidupnya. Orang-orang yang helpless, orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang tidak tahu arah hidup mereka sebenarnya kemana. Dan kemudian di dalam bagian ini digambarkan juga bahwa orang-orang banyak itu adalah seperti domba yang tidak bergembala. Metafora atau ilustrasi ini, saudara, menggambarkan seperti ini. Saudara-saudara, domba itu, saudara, adalah hewan atau binatang yang lemah. Domba itu, saudara, tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya dari serangan binatang buas. Jadi kalau orang-orang ini dikatakan seperti domba yang tidak bergembala, itu artinya, saudara, orang-orang ini tidak memiliki perlindungan yang cukup di dalam hidupnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap menjadi mangsa dari binatang-binatang buas yang kapan saja bisa menerkam domba-domba ini. Dan domba-domba ini, saudara, adalah domba-domba yang mereka akan tersesat, mereka akan kehilangan arah, mereka akan ngeluyur ke sana kemari, saudara, tanpa arah yang jelas apabila tidak ada gembala yang membimbing, yang mengarahkan daripada kawanan domba ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita. Mungkin anggota keluarga kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin rekan bisnis kita, mungkin asisten rumah tangga kita, yang membutuhkan firman Tuhan, yang membutuhkan berita Injil, yang membutuhkan pelayanan di dalam kasih. Pertanyaannya adalah, apakah hatimu tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak semua orang, saudara, memiliki kepekaan dan ketajaman rohani seperti Yesus. Yang melihat orang banyak itu dengan belas kasihan, dengan compassion. Saudara-saudara, bulan ini adalah bulan misi. Tetapi yang pertama-tama engkau dan saya perlu berdoa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, berikanlah hati seperti Yesus, yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan compassion kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saya. Percayalah saudara, kalau kita tidak punya hati seperti hati Yesus, tidak punya compassion di dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa menjalankan misi Allah di dalam hidup ini. Tidak mungkin kita saudara tertarik untuk memberitakan firman kepada orang lain, memperkatakan firman kepada orang lain. Tidak mungkin kita tertarik untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tidak mungkin kita tertarik untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Kalau hati kita tidak dipenuhi oleh belas kasihan Kristus. Maka saudara, untuk kita mempunyai hati misi, pertama-tama kita harus minta kepada Tuhan hati Yesus yang penuh belas kasihan itu ke dalam hatimu dan hatiku. Saudara-saudara, sekalipun mungkin kita ini sudah puluhan tahun saudara menjadi orang Kristen, kita tidak akan pernah terlepas dari pergumulan kepada sifat kedagingan dan keegoisan diri kita. Boro-boro Pak, saya mikirin orang lain. Boro-boro Pak, saya memperhatikan orang lain. Boro-boro Pak, saya memberikan dukungan kepada orang lain. Saya ngurus diri sendiri aja susah. Saya ngurus keluarga saya aja susah. Jadi saudara, kita ini memang dilahirkan di dalam keberdosaan kita. Kita ini terpenjara di dalam keegoisan diri kita. Di mana kita itu selalu pikirannya diri kita, kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan keluarga kita. Tidak salah saudara. Tapi engkau dan saya didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya hidup untuk diri sendiri dan untuk keluarga sendiri. Hal-hal yang baik saudara itu bisa menjadi berhala di dalam diri kita. Apabila kita saudara hidup hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, kelihatannya kita orang baik. Kelihatannya kita suami yang bertanggung jawab. Kelihatannya kita istri yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan orang lain di sekeliling kita, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka saudara, keluarga sudah menjadi berhala yang kita tinggikan lebih daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-37, ya Tuhan Yesus saudara berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, ini adalah sebuah fakta yang terjadi mulai sejak zaman Tuhan Yesus sampai dengan di dalam kehidupan hari ini. Tuaian memang banyak. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan firman. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Injil. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih. Tetapi di dalam kenyataannya terlalu sedikit pekerja-pekerja atau orang-orang yang mau ambil bagian di dalam mengerjakan ketiga aspek misi Allah ini. Saudara-saudara, contoh yang sederhana saudara di dalam kehidupan bergereja. Ya, kita mungkin sering mendengar saudara ada istilah 4L. Lu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Yang jadi WL, dia lagi. Ya kan? Yang jadi penyambut jemaat, dia lagi. Ya, yang jadi panitia gerejawi, hari-hari raya gerejawi, dia lagi. Bahkan ada jemaat-jemaat tertentu yang banyak sekali merangkap jabatan ya. Jadi ini, dia lagi saudara. Udah kayak saingan sama hamba Tuhan aja saudara. Hadir di mana-mana kan ya. Hampir tiap hari ada di gereja saudara. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Oleh karena terlalu sedikit orang yang mau memberikan dirinya untuk mengerjakan tiga misi Allah ini. Ada begitu banyak orang-orang yang hanya berpikir untuk menjadi konsumen di dalam gereja. Apa yang gereja berikan kepada saya? Gereja harus siapkan apa yang saya butuhkan. Gereja harus bisa memenuhi keinginan saya. Gereja harus bisa membuat saya senang, membuat saya enjoy. Tidak salah sepenuhnya saudara, kalimat seperti itu. Tidak salah. Saudara punya ekspektasi, saudara punya harapan, saudara cocok dengan sebuah gereja, pasti harus ada kerinduan seperti itu.
Tetapi saudara, kembali lagi kita itu di dalam melihat segala sesuatu bukan hanya berdasarkan standar kita, selera kita, keinginan kita. Tetapi juga apa kata Alkitab, bagaimana seharusnya kita menjadi anggota jemaat. Kita dipanggil bukan sekedar menjadi konsumen di dalam gereja ini. Datang ke gereja ini menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, kasih persembahan, pulang. Nanti minggu depan juga melakukan hal yang sama, datang ke gereja ini menyanyi, berdoa, memuji Tuhan, saudara kasih persembahan, selesai. Sampai di situ saudara kelihatan orang baik sih. Tetapi Allah menghendaki kita melakukan lebih daripada itu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi konsumen di dalam gereja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi kontributor di dalam gereja. Bagaimana kehadiran saya bisa menjadi berkat, memberikan dampak bagi banyak orang. Makanya saudara, seorang jemaat yang baik adalah jemaat yang selalu berpikir, saya di dalam gereja ini Tuhan tempatkan bukan menjadi hal yang kebetulan. Jemaat yang sehat kerohaniannya saudara selalu berpikir, bagaimana saya di dalam gereja ini, kehadiran saya ini bisa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Jemaat yang baik saudara akan selalu berpikir bagaimana dia mendukung gereja di dalam doa, daya, dan dana. Ketiga hal ini dibutuhkan untuk membentuk sebuah kehidupan gereja yang sehat. Saudara-saudara, Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, jangan dipikirkan saudara, pekerja di sini hanya bicara tentang rohaniwan yang sedikit. Orang yang mau jadi pendeta, penginjil atau hamba Tuhan itu sedikit. Bukan hanya itu, tapi kebutuhan pelayan-pelayan yang mau mengerjakan ketiga aspek misi Allah ini terlalu sedikit, saudara. Saudara-saudara yang punya anak, saudara rela nggak anak saudara suatu saat kalau dipanggil menjadi hamba Tuhan? Mau nggak? Paul, mau nggak Paul? Kalau suatu saat kamu punya anak, dikaruniai anak oleh Tuhan, anak itu dipanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Rela nggak? Anak kamu cakep, pintar, punya potensi. Hah? Tuhan dan jemaat yang menyaksikan anggukanmu menjadi saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, tugas kita sebagai orang tua saudara bukanlah memaksakan anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Oh, saya dokter, anak saya harus jadi dokter. Saya bisnismen, anak saya juga harus jadi bisnismen. Tidak salah saudara. Tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah menggenapkan kehendak Allah atas hidup anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita itu bukanlah milik kita. Anak-anak kita itu adalah orang-orang yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau menghadiri wisuda sarjana, saudara, BINUS, Trisakti, UGM, ya, kalau saya dulu di UI, saudara, mungkin di dalam satu kali wisuda itu ada ratusan sampai dengan ribuan orang yang diwisuda. Kalau di UI dulu saudara, saya di wisuda, ada satu wisuda itu ada lebih dari 8.000 orang. Ya, ada dari fakultas kedokteran, ada fakultas teknik, ada MIPA, ada ilmu komputer, ada fakultas hukum, psikologi, dan seterusnya. Lebih dari 8.000 orang, saudara. Tapi kalau saudara menghadiri wisuda STT Saat Malang, wisuda STT Amanat Agung, STT Reform, ya sekolah-sekolah teologi, saudara, sangat sedikit sekali. Satu angkatan itu saudara paling-paling cuma puluhan, 30, 40, 50, itu pun juga sudah bagus, bisa sampai 50, 60. Beberapa kali saudara saya diskusi, saya berbicara dengan beberapa rektor sekolah teologi saudara, dia mengatakan seperti ini, Pak, kebutuhan rohaniwan, kebutuhan hamba Tuhan, itu sangat banyak, terlalu banyak gereja yang membutuhkan. Dan gereja kekurangan hamba-hamba Tuhan. Rektor ini saudara mengatakan tahun ini ada 50 gereja yang meminta untuk ada sekolah teologi ini mengutus satu mahasiswa praktek 1 tahun. Ada 50 gereja.
Tetapi kami tidak bisa sediakan. Kami hanya bisa sediakan kurang lebih ada 25 mahasiswa yang bisa praktek 1 tahun. Sementara kebutuhan begitu banyak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saudara kita minta kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-38 ini. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini saudara kita diingatkan bahwa tuayan itu bukanlah milik kita. Kita hanyalah pekerja, kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menuai tuayan yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Maka saudara di dalam bagian ini kita juga diingatkan saudara bahwa pelayanan kita, apapun juga peran yang saudara ambil di dalam gereja ini, pelayanan itu bukanlah milik kita. Pelayanan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan. Sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena pelayanan ini, oleh karena tuayan ini adalah milik Tuhan, maka saudara kita harus melayani sesuai dengan standar dan kualitas dari Allah sendiri. Kita tidak bisa saudara melayani di gereja dengan cara-cara kita sendiri. Dengan keinginan kita sendiri, dengan selera kita sendiri. Apalagi saudara mohon maaf, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang baru ibadah ke gereja kalau dia lagi tugas pelayanan. Kalau lagi tugas pelayanan saudara, datang ke gereja. Tapi kalau tidak ada tugas pelayanan, tidak datang ke gereja. Pertanyaannya, apakah itu pekerja yang baik? Karena sebenarnya saudara, yang paling penting itu bukan sekedar berapa banyak pekerja yang dibutuhkan atau berapa banyak pelayan yang dibutuhkan di dalam gereja ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah pekerja atau pelayan seperti apa yang dihasilkan di dalam gereja ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita saudara melayani hanya semata-mata berdasarkan kewajiban, kita sih orang baik di mata dunia. Tetapi Allah menuntut standar yang lebih tinggi. Engkau dan saya dipanggil melayani, dipanggil menjadi pekerja, apapun peran yang kita mainkan saudara, di dalam gereja ini, kita dipanggil melakukannya bukan semata-mata demi kewajiban, tetapi melakukannya berdasarkan kasih. Berkali-kali saudara saya mengatakan di dalam mimbar ini, kalau kita melakukan segala sesuatu, pelayanan, pekerjaan, atau apapun juga, semata-mata hanya berdasarkan kewajiban, maka kita hanya melakukan yang paling minimal di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, apapun juga yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dan hidupku, melakukannya, motor penggeraknya adalah kasih, maka kita akan selalu melakukan do the best yang terbaik. Bukan untuk kemuliaan diri kita, kebesaran diri kita. Tetapi kita melakukan do the best untuk Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Yaitu Yesus Kristus mati untuk engkau dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali saudara kalau kita memperhatikan ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 ini. Tuhan Yesus memberikan sebuah fakta, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus memberikan sebuah fakta, ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pelayanan kita. Tetapi terlalu sedikit orang yang mau hatinya tergerak seperti Yesus, yang punya belas kasihan, yang punya ingin ambil bagian di dalam semuanya itu. Dan pada saat itu Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, mintalah kepada Bapa Sang Empunya Tuayan. Berdoalah. Kalau dalam bahasa aslinya saudara, mintalah itu memiliki makna seperti ini. Memelaslah kepada Allah. Supaya Allah itu mengirimkan pekerja-pekerja bagi penuaian di ladangnya. Tetapi menarik sekali saudara, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk berdoa. Bagaimana cara Allah menjawab doa? Yang diutus
adalah mereka itu sendiri. Perhatikan saudara, di dalam pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-4 dikatakan seperti ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas, dan seterusnya. Dengan kata lain saudara, murid-murid ini diperintahkan untuk berdoa, ya Tuhan, kirimlah, utuslah pekerja-pekerja yang siap menuai di ladang Tuhan. Tetapi jawaban doa itu adalah diri mereka sendiri. Saudara-saudara, demikian juga saudara di dalam gereja kita. Seringkali mungkin di dalam doa syafaat, di dalam temu doa Rabu, mungkin juga di dalam doa-doa pribadi saudara, di rumah saudara berdoa, ya Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan, dana yang diperlukan oleh gereja, dalam banyak hal untuk pelayanan misi, untuk pembelian gondopuri. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita saudara punya pikiran seperti ini, ya Tuhan utuslah dia, gerakkanlah hati dia saudara. Tapi jangan saya Tuhan. Atau mungkin saudara kita berdoa, ya Tuhan begitu banyak pelayan-pelayan yang masih dibutuhkan di dalam gereja ini. Kita membutuhkan orang-orang yang jadi usher, yang jadi penyambut jemaat. Kita membutuhkan ada orang-orang yang ambil bagian dalam multimedia dan seterusnya. Terlalu sedikit. Saudara-saudara berdoalah kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi jawaban doa bagi kebutuhan gereja Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara kami hamba-hamba Tuhan punya keterbatasan. Kami tidak bisa mengerjakan semuanya. Kami bukan Superman. Saya itu saudara di grup handphone saya saudara. Ya sejak saya jadi gembala saudara. Ada 28 grup WhatsApp yang aktif sampai dengan saat ini. Dan itu adalah grup WhatsApp yang aktif. Belum lagi yang tidak aktif saudara. Kalau saya ikut misalnya seminar tertentu kan biasanya ada dimasukkan dalam grup. Walaupun grup itu sifatnya hanya sementara saudara. Kalau saya tidak bisa menata hidup saya, mengatur waktu saya, habis waktu saya hanya untuk balasin WhatsApp saudara di dalam grup yang ada. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman ya, kalau mungkin ada di grup WhatsApp bertanya kepada saya, ada yang mungkin terlewat ya, ada yang mungkin saya tidak sempat jawab. Nah, saudara jangan sungkan-sungkan WhatsApp saya secara pribadi. Ya, walaupun tentu saudara ada grup-grup yang lebih saya prioritaskan ya, grup hamba Tuhan, grup majelis ya, itu tentu pasti tiap hari saya buka saudara. Saya tidak ingin juga jangan sampai saya mengerjakan hal-hal yang sekunder, tetapi hal-hal yang primer, hal-hal yang lebih esensial saya abaikan. Saya selalu berusaha saudara menjaga hal-hal esensial, hal-hal yang utama, itu harus tetap menjadi utama yang saya kerjakan. Dan itu tidak mudah. Kita membutuhkan sinergi, kita membutuhkan banyak hal di dalam hidup ini untuk sama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Bukan untuk kebesaran gereja kita, bukan untuk dianggap kalam kudus, wah hebat, gereja hebat dan seterusnya. Bukan, saudara. Gereja ini bukan milik kita. Gereja ini adalah milik Yesus Kristus, Sang Empunya Tuayan yang dipercayakan kepada kita. Maukah saudara dan saya yang hadir pada saat ini menjadi jawaban bagi kebutuhan gereja di tempat ini. Mendukung gereja ini di dalam doa, di dalam daya, di dalam dana. Mendukung gereja ini sesuai dengan peran, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dan hidupku. Doakan di hadapan Tuhan. Apa yang bisa saudara kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk menjalankan 3 aspek misi Allah secara bersama-sama untuk kita kerjakan bersama. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan belas kasihan Kristus. Misi dimulai dengan memiliki hati seperti Yesus yang punya belas kasihan dan compassion terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
tidak mudah bagi kami untuk melakukan ketiga aspek misi yang Yesus Kristus kerjakan di tengah-tengah dunia ini dan yang juga dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kami sebagai gereja untuk melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kami sudah lelah, kami capek dengan masalah-masalah hidup kami secara pribadi. Kami sudah lelah dan capek Tuhan dengan masalah-masalah keluarga kami sendiri, relasi suami istri, relasi orang tua dan anak. Betapa sulitnya kami untuk melihat kebutuhan-kebutuhan lain. Orang-orang di luar diri dan di luar keluarga kami yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, tapi kami juga percaya bahwa tidak pernah Tuhan memberikan sebuah perintah kepada kami tanpa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Tidak pernah Tuhan memberikan perintah kepada kami tanpa memberikan perlengkapan kepada kami untuk menaatinya dan mewujudkan itu dalam hidup kami sehari-hari. Berilah kepada kami hati seperti Tuhan Yesus, yang penuh belas kasihan. Hati yang digerakkan oleh compassion terhadap orang-orang yang membutuhkan firman, orang-orang yang membutuhkan Injil, dan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih dari diri kami. Jadikan kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan, menjadi jawaban doa bagi kebutuhan gereja Tuhan. Dan juga kami boleh ambil bagian menjadi pekerja untuk penuaian di ladang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.